Di sini saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Dewi Agistiawati, NIM 2210101125. Di sini saya sebagai aktor. Perkenalkan, nama saya Ari Soeharti, NIM 2210101120. Di sini saya sebagai sutradara. Perkenalkan, nama saya Winda Westari dengan NIM 2210101116. Di sini saya sebagai aktor. Perkenalkan, nama saya Nabila Wahita dengan NIM 2210101121. Di sini saya sebagai aktor. Di sini kami dari kelompok 1 akan membuat video edukasi penanganan dan asuhan awal pada kasus aspeksia neonatorum. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang asfiksia neonatorum. Yang pertama, apa sih itu definisi dari asfiksia neonatorum? Jadi, kondisi di mana ketika janin tidak mendapatkan aliran darah atau pertukaran udara yang cukup saat sebelum, selama, atau setelah persalinan. Kondisi ini serius karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan bahkan kematian bayi. Penyakit asfiksia neonatorum ini dapat terjadi karena gangguan perkembangan bayi hingga saat dewasa nanti. Yang kedua itu ada penyebabnya. Yang pertama itu ada penyebab penyakit membran hialin. Di mana penyakit membran hialin ini adalah masalah paru-paru pada bayi baru lahir akibat paru bayi belum matang. Pada saat masih dalam kandung paru-paru bayi dalam keadaan mengempis dan tidak bisa menerima oksigen. Yang kedua ada sindrom asfiksia mekonium, di mana sindrom asfiksia mekonium itu sesak nafas pada bayi yang terjadi akibat feses bayi baru lahir ini biasanya terhirup dalam pernafasan hingga masuk ke paru-paru. Yang ketiga itu ada transient tipiness of newborn atau yang disebut dengan TTN. Itu adalah sesak nafas yang terjadi pada bayi baru lahir akibat parunya masih banyak ya berisi oleh cairan amnion gitu atau cairan air ketuban. Selanjutnya yang keempat itu ada pneumonia, di mana pneumonia ini baru lahir sehingga paru tidak dapat mengambil oksigen. Faktor risiko yang dapat menyebabkan asfiksia neonatorum antara lain, yang pertama, darah tinggi pada ibu, kemudian yang kedua, cairan ketuban terdapat warna keruh, yang ketiga, persalinan lama lebih dari 24 jam, yang keempat, gawat janin, yang kelima, perdarahan selama kehamilan, yang keenam, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, yang ketujuh, kelahiran prematur, kemudian yang kedelapan, persalinan menggunakan alat bantu, yang kesembilan, diabetes mellitus saat hamil. Rencana asuhan pada asfiksia neonatorum. Beberapa tanda dan gejala asfiksia neonatorum yang diperlihatkan bayi adalah seperti kulit bayi tampak pucat atau kebiruan, bibir kebiruan, otot-otot di dada terlihat berkontraksi untuk membantu pernafasan, denyut jantung terlalu cepat atau terlalu lambat, bayi tampak lunglai, bayi terdengar merintih. Diagnosis ada tidaknya asfiksia neonatorum dapat langsung diketahui oleh dokter sesaat setelah bayi lahir dengan menghitung skor Apgar, yaitu yang pertama ada appearance, apakah bayi tampak biru atau tidak, yang kedua ada pulse, menilai denyut jantung bayi, yang ketiga ada Grimace, menilai respon bayi bila diberi rangsangan, yang keempat ada activity, melihat kontraksi otot bayi, yang kelima respiration, menilai bunyi napas bayi terdengar atau tidak. Masing-masing komponen tersebut diberi skor 0, 1, 2. Semakin baik kondisi bayi, skor Apgar semakin tinggi. Seorang bayi dianggap mengalami asfiksia neonatorum bila skor Apgar di bawah angka 7. Selain pemeriksaan skor Apgar, umumnya foto ronsen dada juga akan dilakukan untuk membantu mengetahui lebih detail penyebab asfiksia neonatorum. Lalu ada pengobatan. Cara mengobati asfiksia neonatorum yaitu berbeda-beda, bergantung pada penyebabnya. Namun secara umum, bayi yang mengalami asfiksia neonatorum akan mendapatkan yang pertama suplementasi oksigen, pemberian oksigen saat lahir dan perlu menjalani perawatan yang intensif di rumah sakit. Bila asfiksia neonatorum disebabkan oleh gangguan membran lain, umumnya bayi akan dipasangi alat bantu nafas. Lalu yang kedua, ada menyedot cairan ketuban keruh. Jika asfiksia neonatorum disebabkan oleh sindrom aspirasi mekonium,
Segera setelah bayi lahir, dokter akan menyedot mekonium dan sepanjang saluran pernapasan menggunakan alat penyedot cairan. Selanjutnya, nomor 3 untuk cara pengobatannya pemberian antibiotik. Selain itu, umumnya antibiotik juga diberikan untuk mencegah dan mengatasi infeksi paru. Jika asphyxia neonatorum terjadi akibat pneumonia, pengobatan dengan antibiotik wajib diberikan agar efektif. Antibiotik akan diberikan dengan cara disuntik atau diinfus ke pembuluh darah bayi. Selanjutnya ada komplikasi. Asphyxia neonatorum dapat menyebabkan efek menyeluruh berupa gangguan saraf, gangguan pernapasan, serta gangguan hati, otot jantung, dan ginjal. Sekian penjelasan dan edukasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.